Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Hana Lala Fatmalia. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai activity based casting bagian 2. Jadi untuk pendahuluan, perusahaan membutuhkan informasi biaya yang akurat untuk mendukung keputusan manajerial. Namun, sistem akuntansi biaya tradisional sering membebankan biaya overhead secara rata sehingga menimbulkan distori biaya produk. Oleh karena itu, activity based costing (ABC) dikembangkan sebagai metode penentuan biaya yang lebih akurat dengan menelusuri biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Jadi, di slide ini ada rumusan masalah dan tujuan penulisan. Jadi, untuk rumusan masalahnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan activity based costing? Jadi, yang kedua, bagaimana tahapan penerapan activity based costing dalam perusahaan? Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kelemahan activity based costing dibandingkan dengan metode tradisional? Jadi, untuk tujuan penulisannya, menjelaskan konsep dasar activity based costing dan menjelaskan langkah-langkah penerapan activity based costing serta mengetahui manfaat keterbatasan activity based costing bagi perusahaan. Jadi, untuk definisi activity based costing adalah sebuah metode akuntansi biaya yang lebih canggih dibandingkan dengan metode tradisional, sehingga metode ini bisa diartikan perhitungan biaya yang mengaitkan biaya produk dengan aktivitas tertentu yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Dalam activity based costing, biaya ditimbulkan oleh aktivitas bukan karena produk secara langsung. Di slide ini ada 3 konsep dasar activity based costing. Jadi yang pertama aktivitas sebagai penyebab biaya, yaitu cost driver, yang mana tim manajemen mengidentifikasi berbagai aktivitas yang terjadi dalam proses produksi. Jadi yang kedua, pengelompokan biaya ke dalam cost pool. Jadi dengan menggunakan cost pool, perusahaan dapat mengelola biaya dengan lebih efektif dan mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Jadi yang ketiga, pembebanan biaya berdasarkan konsumsi aktivitas. Jadi biaya tidak hanya dialokasikan berdasarkan volume produksi sementara, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan tersebut. Terus slide selanjutnya, hierarki dalam activity based costing. Jadi yang pertama ada unit level cost, yang mana biaya pada tingkat ini timbul setiap kali satu unit produk atau jasa dihasilkan. Semakin banyak unit yang diproduksi, semakin besar pula total biaya unit level yang terjadi. Dan yang kedua, base level cost, yang mana biaya base level menurut setiap kali suatu kelompok unit atau batch diproses tanpa dipengaruhi oleh jumlah unit dalam batch tersebut. Jadi gaya ini tergantung pada frekuensi prosesan batch, ya bukan pada volume unit yang diproduksi. Yang selanjutnya, produk sustaining cost, yang mana biaya ini berhubungan dengan keberlangsungan suatu produk ya secara keseluruhan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah unit maupun batch yang diproduksi. Yang terakhir, facility sustaining cost. Jadi facility sustaining cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional fasilitas produksi secara keseluruhan, bukan untuk untuk produk atau base tertentu. Lalu slide selanjutnya ada pemrosesan implementasi activity based costing.
Jadi, mengidentifikasi aktivitas utama, pemeriksaan keuangan. Yang kedua, menentukan tujuan penerapan sistem ABC. Dan yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang memicu biaya dari masing-masing aktivitas. Yang keempat, menghitung biaya. Yang ketiga, menentukan faktor yang memicu biaya dari masing-masing aktivitas. Dan yang keempat, menghitung biaya yang dibebankan ke masing-masing aktivitas dan kemudian mengalokasikan biaya tersebut ke produk atau layanan. Dan yang terakhir, menggunakan hasil penghitungan ABC untuk perbaikan dengan menganalisis biaya dan laporan yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Untuk slide selanjutnya, ada keunggulan dan kelemahan activity based costing. Jadi, activity based costing memiliki keunggulan. Yang pertama, akurasi yang tinggi. Dan yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang ketiga, identifikasi aktivitas yang tidak efisien. Dan yang keempat, analisis margin yang lebih baik. Dan yang kelima, peningkatan fokus pada aktivitas yang lain. Yang kelemahannya, eh, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Dan yang kedua, kompleksitas. Dan yang ketiga, keterbatasan data. Dan yang keempat, perubahan yang konstan. Dan kelima, ketergantungan pada pengukuran yang eh, jadi untuk saat ini ada penutup kesimpulannya ya. Hmm, Activity based costing merupakan metode penentuan biaya yang lebih akurat karena membebankan biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk. Jadi melalui studi kasus yang sudah kita buat sebelumnya di makalah sebelumnya dapat disimpulkan bahwa activity based costing mampu mengurangi distorsi biaya dan memberikan informasi yang lebih relevan bagi manajemen. Jadi untuk sarannya, perusahaan dapat dengan variasi produk dan aktivitas yang kompleks disarankan untuk menerapkan metode activity based costing yang guna untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan di sini ada daftar pustaka. Sebenarnya terima kasih. Sekian penulisan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.